Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Surono Kandi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Tugas aksi nyata modul 1.4.A.9 adalah mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas, sesuai dengan yang telah dibuat di tahap koneksi antar materi, dan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kepada rekan-rekan di sekolah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata penyebaran budaya positif. Latar belakang. Masih kurangnya pemahaman posisi kontrol guru di sekolah dalam menangani suatu kasus. Tujuan: terciptanya pemahaman bersama tentang posisi kontrol guru. Tolak ukur, lembar observasi dan format refleksi. Lini masa tindakan: berkonsultasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan rekan guru, menyiapkan presentasi, pelaksanaan penyebaran di sekolah, refleksi, rencana tindak lanjut. Dukungan: dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan kerjasama rekan guru. Latar belakang. 1. Untuk pemenuhan tugas modul 1.4 Budaya Positif. Pembuatan aksi nyata, diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman. 2. Masih kurangnya pemahaman posisi kontrol guru di sekolah dalam menangani suatu kasus. Kegiatan diawali dengan berkonsultasi dan meminta izin dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kegiatan dilanjutkan dengan mempersiapkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Hari ini saya ingin mengajak kalian berpikir. Hari ini saya ingin mengajak kalian berpikir, memikirkan tentang bagaimana sekolah kita. Menurut kamu, sekolah kita, terutama kelas kita, itu apakah sudah benar-benar merupakan sekolah impian kalian? Apakah sekolah ini atau kelas ini itu sudah benar-benar menyenangkan? Ada yang enggak, ada yang belum. Enggak. Semuanya mempunyai alasan masing-masing. Terus sekarang saya tanya lagi, apakah sekolah kita menurut kalian sudah merupakan sekolah yang berdisiplin? Ada yang iya, ada yang belum. Sekarang saya tanya, disiplin itu apa? Menurut kalian, menurut yang diangan-angan kalian, disiplin itu apa? Rapi, tepat waktu, tidak membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, sopan, boleh, hormat. Menurut KBBI, apa KBBI? KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi itu bahasa resmi kita, bahasa Indonesia itu dirangkum dalam KBBI. Disiplin itu artinya tata tertib. Disiplin juga artinya ketaatan. Itu menurut KBBI. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan, Bapak Pendidikan kita, Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa disiplin itu harus dari dalam diri sendiri.
istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu self disiplin, yaitu disiplin diri. Jadi saya ingin mengajak kalian bukan hanya mematuhi peraturan sekolah, tapi mengajak kalian bagaimana memunculkan disiplin itu dari dalam diri kalian sendiri. Jadi misalnya di sekolah tidak ada aturan itu, tapi kita bersepakat bahwa kita harus mempunyai kebaikan apa misalnya. Ya sudah, kita sepakati bersama, kita berdisiplin bersama sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelas kita. Contoh misalnya di sekolah kita itu harus hadir jam 7 pagi, datang tepat waktu jam 7 pagi. Kalau tidak tepat waktu ada sanksinya, itu kan di peraturan sekolah. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian mempunyai keyakinan, mempunyai kesepakatan kelas, kita berangkat sekolah lebih pagi. Misalnya seperti itu. Terus aturan sekolah yang lain, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan peraturan sekolah kan? Nah, kita bersepakat, kita membuat kesepakatan menjaga kebersihan. Nah, itu kan kalimatnya lebih mudah dicerna, semuanya bisa melakukan. Nah, sekarang untuk mewujudkan semua itu, sekarang saya minta kalian menulis apa yang ingin kalian wujudkan dalam kelas kita atau sekolah kita. Saya ingin sekolah yang bersih, atau saya ingin sekolah yang bagaimana, sekolah impianmu yang seperti apa. Nanti satu anak boleh menulis lebih dari sekali, boleh menulis lebih dari satu. Misalnya saya ingin sekolahan saya bagaimana, saya ingin sekolahan saya bagaimana, saya ingin kelas saya yang bagaimana, yang bersih, yang kotor, atau yang bagaimana yang kamu inginkan, nanti ditulis. Nah, ini nanti medianya biar bagus, kita pakai kecil. Nanti satu anak mendapat beberapa kertas. Satu kertas isinya ini nanti ada pelekatnya, bisa ditempel. Ini nanti satu anak boleh menulis lebih dari satu kali. Sekolah impianmu yang seperti apa? Kelas impianmu yang seperti apa? Misalnya contoh, saya ingin kelasku bersih. Saya ingin di kelas itu tidak ada yang makan atau yang bagaimana, itu nanti silakan ditulis. Satu anak boleh menulis beberapa, misalnya pilih ambil satu, tidak usah diberi nama, nanti ditempel di satu boleh, dua ya boleh ditulis dulu. Dari sekian banyak keinginan kita yang merupakan impian sekolah kita atau impian sekolah kita, tentunya banyak yang seragam atau banyak yang sama. Sekarang kita rangkum dulu kira-kira isinya apa. Oke, saya minta tolong satu anak, yuk sini dulu. Ayo Jidan, dibaca satu-satu isinya seperti apa. Dari sekian banyak keinginan kelas kita, kelas impian kita itu yang seperti ini. Ada ingin yang bersih, ingin bangunannya bagus, ingin rapi, bertemannya bagus, jadinya tidak suka bertengkar. Ada yang tidak ada yang bertengkar, tidak rame, tidak makan di kelas, ada AC-nya, murid di kelas pintar-pintar, tidak berbicara kotor, tidak ada yang bertengkar. Sekolah kita rindang atau banyak pohon. Dari sekian banyak itu, apakah kalian, apakah saya ingin mewujudkan itu?
kita jangan tergantung orang lain. Kita jangan, kalau nggak ada orang buang sampahnya sembarangan, kan nggak ada yang tahu. Jadi jangan. Kalau buang sampah juga tetap harus ada orang lain atau tidak. Buanglah sampah di bisa. Untuk mewujudkan kelas impian kita, sekarang saya ingin membuat kesepakatan. Ganti sekarang warnanya ganti yang ini. Silakan yang satu dulu. Kalau di sini, ini nanti boleh menuliskan lebih dari satu. Misalnya keinginan apa, yang tidak bagus itu apa, yang tidak boleh itu apa, boleh. Selama kertasnya cukup, boleh ditulis lebih dari satu. Kalau ada yang mau jatuh, ditambah lagi. Kalau ada yang jatuh, ditambah lagi. Yang ini tadi adalah keinginan kita, impian kita, dan yang sekarang ini adalah sesuatu yang ingin kita usahakan untuk tidak dilakukan. Ini, yuk kita rangkum bersama-sama. Apa kesepakatan kelas kita? Dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Fatih, sini. Ya Pak, Tadi saya lihat kamu tidak tepat dalam membuang sampah. maaf Pak, saya tadi ketemu dulu. Ya, saya tahu. Tapi kamu juga sudah berniat membuangnya di tempat yang benar. Itu sudah bagus. Ya Pak, Kamu ingatkan kesepakatan kelas kita? ingat Pak, semua anggota kelas saling menjaga kebersihan. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Terus kejadian tadi bagaimana solusinya? Saya akan membersihkan tempatnya Pak. Yuk, Tuh, Pak. Ya, bagus. Sekarang kembali ke tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih, kelas 4A dari SMA 1. Setelah adanya keyakinan kelas kondisi kelas saya menjadi lebih bersih. Teman-teman lebih dalam membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan. Teman-teman bisa menghormati orang lain, lebih jujur dan tanggung jawab. Kalau mau keluar kelas juga selalu izin dulu kepada guru. Semoga kelas saya terus menjadi kelas impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan berbagi pemahaman kepada rekan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudaryanto, Kepala SDN Garut 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, Bapak Ibu Guru pengasuh SDN Garut 1. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita masih mendapat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan kita dapat berkumpul dan berjumpa dalam kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di dalam modul 1 T4, modulnya calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu, meskipun saya sudah 13 tahun di SD ini, tetap saya ingin memperkenalkan diri. Saya Eko Surono Kandi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki
sesi berbagi saya ingin memancing Bapak Ibu, merefresh Bapak Ibu tentang pemahaman kita, pemahaman tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Ing Arso Sengkulodo, Ing Madiun Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Bapak Ibu, di dalam modul 1.4 budaya positif, modulnya calon guru penggerak angkatan 7 ada 7 konsep kunci. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, serta yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang pertama adalah konsep kunci perubahan paradigma belajar. Sebelum memasuki konsep kunci paradigma belajar ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit bermain. Monggo nanti berpasangan berdua-dua, nanti bisa berhadapan atau bagaimana, monggo. Permainannya adalah cobalah buka. Bagaimana cara bermainnya? Misalnya monggo dengan saling berhadapan, nanti kita bermain berpasangan dua-dua, yang satu jadi orang pertama, yang satu lagi jadi orang kedua. Permainannya adalah orang pertama itu jenengan bayangkan di tangan panjenengan itu terdapat sesuatu hal yang sangat berharga yang harus jenengan jaga dan tidak boleh direbut oleh orang lain. Sedangkan pasangan jenengan, orang kedua, itu bertugas untuk merayu atau boleh menggoda, membujuk, memarahi atau menawar uang, bahkan mencoba untuk membuka isi genggaman tangan tersebut. Nanti kita lakukan bergantian. Monggo kita bisa coba. Yang satu menggenggam, monggo yang satu. Siapa yang jadi orang pertama dulu? Ya, nanti bergantian. Kita coba yang pasangannya, yang orang kedua adalah merayu untuk mencoba membukanya. Kita mulai dari sekarang. Boleh dirayu, boleh menggelitik. Dua, satu, dan habis waktunya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sekarang agar adil kita balik, orang pertama jadi orang kedua jadi orang pertama. Jadi sama-sama merasakan menggenggam sesuatu. Monggo dicoba lagi bergantian. Kita mulai dari sekarang. Boleh menggelitik atau boleh menawari dengan sesuatu. Ada yang berhasil ya. Iya, habis waktunya. Bapak Ibu, dari permainan tersebut, adakah yang berhasil membuka genggaman tangan? Ada yang berhasil. Bagaimana cara Anda merayu atau membujuk teman Anda? Oh, ditipu, ada yang pakai teknik tipuan. Berikutnya, pertanyaan kedua, adakah yang tidak berhasil membuka genggaman tangan rekan Anda? Mayoritas tidak berhasil. Kenapa? Di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol gangguan genggaman tangan tersebut terbuka atau tertutup? Kira-kira siapa yang
memegang kontrol atau memegang kendali siapa yang berhak membuka atau menutup itu siapa? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita ingin membuka atau menutup tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita saat itu. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Dr. William Glasser merumuskan teori kontrol yang kemudian disebut choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi. Ada miskonsepsi atau anggapan yang kurang tepat yang beredar di kalangan kita, kalangan pendidik. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru itu benar-benar mengontrol murid atau tidak? Pada dasarnya sebenarnya guru itu tidak dapat mengontrol murid jika murid sendiri tidak memilih untuk melakukannya. Walaupun seolah guru mengontrol murid, sebenarnya lah murid sendiri yang memegang kontrol dengan mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kontrol itu tetap pada diri kita masing-masing. Meskipun ada orang lain yang ingin berusaha mengontrol kita, itu hanya bersifat sebagai bujukan, rayuan, tapi kontrolnya tetap pada diri kita sendiri. Berikutnya, ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha dalam mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, ada kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang berikutnya, ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali guru menggunakan kritik atau membuat rasa bersalah untuk mengontrol murid. Sebenarnya kurang tepat karena hanya akan membentuk karakter identitas gagal. Ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa, dalam hal ini di lingkungan kita adalah guru, percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membentuk perilaku anak atau murid. Guru sering merasa paling benar sehingga memaksa terbentuknya perilaku sesuai kehendak guru. Padahal paksaan semacam ini tidak efektif untuk jangka panjang. Stephen Covey dalam bukunya Principle of Constructive Leadership terbitan tahun 1991 mengemukakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon, kebutuhan kita dianggap sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Berbeda dengan teori kontrol menganggap kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, baik itu tujuan positif maupun tujuan negatif, itu semuanya memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Di sini model berpikirnya adalah menang dan menang, karena kita tujuannya adalah berkolaborasi. Bapak Ibu, dari permainan tadi dan dari beberapa ilustrasi, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk melakukan perubahan paradigma dari stimulus respon ke arah pendekatan teori kontrol. Dari paradigma orang dapat mengontrol orang lain, menjadi paradigma sayalah yang mengontrol diri saya sendiri. Guru tidak mengontrol murid, tetapi guru hanya merangsang murid agar mampu berpikir kritis untuk dapat melakukan perubahan pada kontrolnya sendiri. Sebelum masuk ke konsep kunci yang kedua, monggo hidangannya monggo dicicipi, silakan dinikmati sambil melanjutkan ke sesi yang konsep kunci yang kedua. Bapak Ibu, kalau mendengar disiplin, apa yang ada di benak panjenengan semua? Ada yang patuh, ada yang taat, ada yang peraturan. Sebagian besar kita akan mengaitkan disiplin dengan peraturan, tata tertib, pelanggaran, atau bahkan dihubungkan dengan hukuman. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin berarti tata tertib. Disiplin juga berarti ketaatan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Diane Gosen mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ada nilai-nilai kebajikan yang diakui secara universal, yaitu nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Nilai kebajikan yang universal adalah nilai kebajikan yang diakui semua orang, yang diakui secara umum dan terlepas dari budaya, terlepas dari ras, terlepas dari agama dan yang lain-lain. Ada 6 institusi yang kita pahami mengeluarkan nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila menganggap nilai kebajikan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan serahkan mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Berikutnya, gotong royong dan kreatif. Berikutnya, IBO Primary Years Program menganggap kebajikan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Berikutnya, The Seven Essential Virtues. Nilai kebajikan adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Berikutnya, The Virtues Project mengatakan banyak sekali nilai kebajikan universal, antara lain peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, sampai dengan pengertian. Bapak Ibu, berikutnya konsep kunci yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut,
Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan di dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal karena motivasi dari luar. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang sesuai keinginan sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi internal. Inilah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Bapak Ibu guru, saya ingin bertanya, kalau di sekolah kita tidak ada peraturan atau tidak ada teguran dari kepala sekolah, apakah Bapak Ibu akan tetap berangkat lebih pagi atau bagaimana? Ya, monggo. Baik. Meskipun di sekolah tidak ada peraturan yang mewajibkan guru hadir tepat waktu, saya akan berusaha tetap hadir tepat waktu, Pak. Karena saya sebagai seorang guru ingin istilahnya menjadi teladan atau contoh bagi murid saya, agar murid-murid bisa mencontoh perilaku dari gurunya kalau seorang guru harus hadir tepat waktu. Terima kasih. Itu sudah bukan lagi motivasi eksternal yang menghindari ketidaknyamanan, dan itu sudah bagus sekali. Monggo ada yang lain? Saya Pak. Ya, monggo Pak Arif. Kalau saya harus hadir tepat waktu, karena itu tugas kita harus hadir tepat waktu, Pak. Ya, jawaban itu jawaban yang sederhana, tapi itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kita melakukannya bukan karena ingin dihargai, kita melakukannya bukan karena menghindari teguran dari kepala sekolah dan faktor-faktor eksternal lainnya. Tapi kita memang ada motivasi dari dalam diri kita sendiri bahwa kita akan hadir tepat waktu. Berikutnya Bapak Ibu, di sini Alfie Cohen itu mengeluarkan buku Punished by Reward terbitan tahun 1993, yaitu dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ada 8 inti. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaannya kita, bukan karena motivasi dari dirinya sendiri. Yang nomor 2 adalah penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut terus melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau orang mempunyai motivasi hanya karena penghargaan, dia hanya melakukannya karena penghargaan, bukan karena motivasinya sendiri. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau pujian di depan orang banyak,
Misalnya murid kita mendapatkan sesuatu, kita beri penghargaan di depan kelas, maka yang lain akan merasa iri. Penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak yang mendapat hadiah akan berorientasi pada hadiah, bukan pada hasil yang maksimal. Yang nomor 5, penghargaan menurunkan kualitas. Cohen pernah melakukan pengamatan. Pengamatan ini dilakukan di sekelompok mahasiswa yang sedang praktik di sebuah kantor surat kabar. Mereka disuruh untuk menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita yang dikeluarkan. Ada mahasiswa lain yang tidak dibayar, ada mahasiswa yang dibayar. Untuk mahasiswa yang dibayar, itu kualitasnya hanya itu saja, agar tidak ada peningkatan. Sedangkan yang tidak dibayar, mahasiswa tersebut akan melakukan riset lebih untuk dapat meningkatkan kualitas, agar dia bisa mendapatkan bayaran seperti yang teman-teman lain dapatkan. Yang 6, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah yang bisa mereka dapatkan bila mereka berhasil menyelesaikan tugas. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahu bahwa kedepannya akan ada hadiah. Yang nomor 7, penghargaan menghukum. Memberikan penghargaan atau hukuman sejatinya adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan yang diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa kecewa seperti Anda dihukum. Nomor 8, motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, misalnya belajar untuk mengeja huruf atau belajar membaca, saat dia menyadari dia dapat membaca, dia akan merasa bergembira. Dia akan merasa bangga bahwa dia dapat membaca. Sedangkan kalau keberhasilannya kita imbali dengan suatu penghargaan atau suatu hadiah, maka kebahagiaan yang alami itu akan menjadi kebahagiaan yang tidak alami lagi, karena anak akan merasa kalau saya berhasil, saya akan mendapatkan hadiah. Konsep kunci yang keempat adalah kebutuhan dasar. Bapak Ibu, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid, salah satu yang dapat dilakukan guru adalah mengenali kebutuhan akan murid-muridnya. Murid itu sebenarnya butuh apa, kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga terbitan tahun 1936 dan 1937 mengatakan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam bagiannya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kalau kita menanam padi, kita tidak bisa mengharapkan akan tumbuhnya jagung. Dr. William Glasser dalam teorinya choice theory mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Dr. William, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup.
Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologi pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi atau diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, atau dihormati. Ini meliputi rasa sistem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang atau hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Dr. William menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan lebih universal, sedangkan dunia berkualitas itu bersifat unik dan personal. Murid kita juga mempunyai gambaran tentang dunia berkualitas mereka. Tentu sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, berikutnya konsep kunci yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Dr. Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline terbitan tahun 1998, guru dapat meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, posisi kontrol penghukum.
seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan suatu sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid untuk lebih dalam lagi. Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini adalah contoh video tentang dialog dalam guru menerapkan posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Wah, lu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Di posisi ini guru seolah-olah akan marah dan menggunakan kata-kata kasar, bahkan kalau lebih ekstrim lagi bisa sambil menunjuk-nunjuk atau sampai melakukan kekerasan. Berikutnya adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar akan lembut, contohnya ya, Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Itu adalah contoh-contoh kata dari pembuat rasa bersalah. Posisi ini menghasilkan murid yang merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid akan menahan perasaannya. Berikut contoh pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Berikutnya, posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya adalah hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah
bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka dia akan kecewa. Contoh kalimat yang biasa digunakan dalam posisi teman adalah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Hal itu dapat menghasilkan murid yang merasa senang dan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Contohnya, bila ada masalah, dia akan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu itu berlaku menghadapi oleh guru yang lain. Berikut contoh percakapan guru yang menggunakan posisi kontrol teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa aja. Bisa lah Bu. Ya sudah sana di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berikutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat itu, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang berlaku atau pada konsekuensi yang sudah ditetapkan. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Contoh kalimat yang biasa digunakan guru yang memposisikan diri sebagai pemantau adalah, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dan hasil dari posisi pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Guru hanya memantau murid menjalankan konsekuensinya. Berikut video contoh dialog guru sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau. Dan dengan demikian, bila sewaktu-waktu tertentu ingin kembali ke posisi tersebut, bisa. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer,
Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Berikut contoh dialog posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, di sini posisi guru sebagai manajer itu tidak menghukum dan tidak membuat anak merasa bersalah. Guru hanya memancing anak untuk berpikir kritis, untuk menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri. Konsep kunci yang keenam adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kemungkinan jawaban yang umum adalah untuk keselamatan. Pertanyaan kedua, kenapa perlu adanya peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kemungkinan jawabannya juga sangat umum, yaitu untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau nilai-nilai kesehatan inilah yang akan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dengan menekankan pada keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi orang lain dalam atau memunculkan motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, dan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian. Mereka perlu memahami arti sesungguhnya dari peraturan yang diberikan, agar mereka memahami nilai-nilainya, tidak hanya sekedar menjalankan peraturan tanpa memahami tujuan mulia di dalamnya. Dalam upaya pembentukan keyakinan tersebut diperlukan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah ada nilai kebajikannya. Dari sekian nilai kebajikan dapat ditentukan beberapa nilai kebajikan mana yang perlu dijadikan perhatian utama. Dalam penentuan prioritas inilah kita melibatkan murid. Murid diajak berpikir kritis, nilai kebajikan yang seperti apa yang ingin diwujudkan. Nilai-nilai ini akan disepakati dan diyakini oleh semua elemen, termasuk guru dan murid. Keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih abstrak daripada peraturan, karena peraturan itu lebih rinci, lebih konkret dan ada sanksinya sekalian.
Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak boleh membuang sampah, bukan seperti itu, tapi lebih memakai kalimat saling menjaga kebersihan. Jadi tidak ada kata negatif dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ada pengalaman kemarin saya membuat keyakinan kelas dengan kelas 4. Itu ada satu contoh yang tidak bisa saya lakukan, yaitu dia ingin mewujudkan kelasnya itu ber-AC. Jadi itu tidak diterapkan di lingkungan ini. Yang nomor 6, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu nanti semua anak itu diikut sertakan, bukan beberapa anak yang mengusulkan pendapat, tapi semua anak. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, berikut adalah langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. 1. Mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau di mana saja yang semua anggota itu dapat melihat hasil curahan pendapat tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi tidak semua ide atau semua pendapat anak itu nanti masuk ke dalam keyakinan kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Kalau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah. Yang ketujuh, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah atau semua anggota kelas. Ini adalah contoh hasil kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Ada 4 hasil. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menghormati dan menghargai sesama teman dan guru. Yang ketiga, jujur dan tanggung jawab. Yang keempat, meminta izin setiap melakukan sesuatu. Dan itu ditandatangani oleh semua kelas. Yang terakhir, Bapak Ibu, konsep kunci yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Diani Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Disiplin terbitan tahun 2001 dengan berlandaskan tetap pada teori kontrolnya Dr. William tadi telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses penyiapan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah restitution triangle. Triangle itu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Posisi guru adalah berada pada posisi kontrol manajer dengan aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang dikembangkan menjadi suatu kebiasaan positif pada akhirnya akan membentuk karakter murid. Proses dialog restitusi ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan ketiga sisi pada segitiga restitusi. Dari ketiga sisi segitiga restitusi tersebut, yang pertama adalah
sisi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka terhadap sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Guru biasanya akan menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi dalam teori kontrol mengatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami semua alasan di balik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Suatu pelanggaran dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar, walau bertentangan dengan kebutuhan dasar yang lainnya. Sisi yang ketiga dari sisi segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Di sini ada contoh kalimatnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ada juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang lain, di sisi ketiga ada keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Bapak Ibu, demikian aksi berbagi pemahaman saya. Selanjutnya aksi berbagi pengalaman. Di sini saya akan melihat beberapa video atau kegiatan yang saya lakukan dalam menjalankan budaya positif di sekolah kita. Dalam menjalankan implementasi budaya positif di kelas, saya melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, berkonsultasi dan meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, mempersiapkan materi. Yang keempat, membuat keyakinan kelas. Yang berikutnya, restitusi. Dan yang terakhir adalah tanggapan murid. Ini adalah dokumentasi saat saya berkonsultasi dan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah dokumentasi saya saat saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saat saya mempersiapkan materi. Dan ini adalah dokumentasi saat saya membuat keyakinan kelas. Monggo sambil diikuti hidangannya yang telah disediakan. Hari ini saya ingin mengajak kalian berpikir. Hari ini saya ingin mengajak kalian berpikir, memikirkan tentang bagaimana
sudah merupakan sekolah yang berdisiplin. Ada yang enggak, ada yang belum. Sekarang saya tanya, disiplin itu apa? Menurut kalian, menurut yang punya kalian, disiplin itu apa? Rapi, tepat waktu, tidak membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, sopan, boleh, hormat. Menurut KBBI itu kamu buka bahasa Indonesia, jadi itu bahasa resmi kita, bahasa Indonesia itu dirangkum dalam KBBI. Disiplin itu artinya sangat tertib. Disiplin juga artinya ketaatan. Itu menurut KBBI. Nah, sedangkan menurut Kiai Dewantara, kalau Kiai Dewantara itu Kiai Dewantara itu mengatakan bahwa disiplin itu harus berada di dalam diri sendiri. Namanya kalau dalam bahasa itu self disiplin, disiplin diri. Jadi saya ingin mengajak kalian bukan hanya mematuhi aturan sekolah, tapi mengajak kalian bagaimana memunculkan diri itu dari dalam diri kalian sendiri. Jadi misalnya di sekolah tidak ada aturan hukum, tapi kita bersepakat bahwa kita harus mempunyai kebaikan apa misalnya. Ya sudah kita sepakat bersama, kita disiplin bersama sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam kita. Contoh misalnya di sekolah kita itu harus hadir jam 7 pagi. Bahkan setelah waktu jam 7 pagi. Kalau tidak terlalu ada nantinya, kan di peraturan ke sekolah. Nah, sekarang saya itu mengajak kalian mempunyai keyakinan, mempunyai kesepakatan bahwa kita berangkat ke sekolah lebih pagi. Terus aturan sekolah yang lain, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, bukan peraturan sekolah kan? Kita bersepakat, kita membuat kesepakatan menjaga kebersihan. Kan kalimatnya lebih mudah dikenal, semuanya bisa melakukannya. Sekarang untuk mewujudkan semua itu, sekarang saya minta kalian menulis apa yang ingin kalian wujudkan dalam kewajiban atau sekolah kita. Saya ingin sekolah yang bersih atau kalian sekolah yang bagaimana, sekolah impian yang seperti apa. Nanti satu anak boleh menulis lebih dari sekali, boleh menulis lebih dari satu. Misalnya saya ingin sekolah saya bagaimana, saya ingin sekolah saya bagaimana, saya ingin sekolah saya bagaimana, yang bersih, yang kotor, yang bagaimana yang menuliskan nanti ditulis. Nah, ini nanti medianya dia berburu, tidak pakai kecil. Nanti satu anak berapa beberapa anak satu tempat bersihnya ini nanti ada solapannya bisa ditempel. Ini nanti satu anak boleh menulis lebih dari satu kali. Sekolah impiannya seperti apa? Sekolah impiannya seperti apa? Misalnya contoh, saya ingin sekolahku bersih, saya ingin sekolahku tidak ada yang makan, saya bagaimana itu nanti silakan ditulis, silakan boleh beberapa, misalnya tidak usah diberi nama, nanti dikatakan di dua boleh dulu. Dari sekian banyak
tidak makan di sekolah, ada HP-nya, mulai dilakukan tidak berjalan kotor, tidak ada yang berat. Sekolah kita tidak ada banyak dari sekian banyak itu, apakah kalian, apakah saya ingin mewujudkan itu? Sekarang untuk mewujudkan itu dibutuhkan inspirasi dari diri. Kita jangan tergantung orang lain. Kita jangan kalau ada orang bersama kita akan ada yang tahu. Jangan kalau bersahabat dengan tergantung ada orang lain atau tidak. Dua langkah diri. Tidak untuk mewujudkan kelasnya kita. Sekarang saya ingin membuat kesepakatan. Jadi kalau adanya kalau ini nanti boleh menurunkan lebih dari satu, misalnya keinginan kamu yang tidak bagus itu apa, yang tidak boleh itu apa, selama tempatnya cukup, boleh lebih dari satu. Itu tadi adalah pengalaman saya dalam mencoba membuat kesepakatan kelas di kelas 4. Berikutnya adalah contoh atau pelaksanaan ketika melaksanakan restitusi kepada salah satu murid yang melakukan pelanggaran. Berikut adalah tanggapan dari murid. Setelah adanya keyakinan kelas, kelas saya menjadi lebih efektif. Dalam teman-teman bisa memberi orang lain. Itu jujur dan harus jawab. Kalau menjawab yang juga kelas juga selalu ingin semuanya boleh. Semoga kelasnya selalu kelas tidak. Itu adalah tanggapan dari murid setelah ada keyakinan kelas. Bapak Ibu, dalam menjalankan penyebaran dan implementasi ini saya melakukan refleksi menggunakan refleksi 4P,
yaitu yang pertama peristiwa. Dalam rangka menyelesaikan modul 1.4 budaya positif dilakukan rangkaian aksi nyata yang terdiri dari implementasi penerapan budaya positif di kelas dan penyebaran pemahaman dan pengetahuan atau diseminasi terhadap rekan guru di sekolah. P yang kedua adalah perasaan. Perasaan saya sangat senang karena dapat berbagi dengan rekan guru dan dapat berkolaborasi bersama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah diawali dengan berkonsultasi dan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru. Yang ketiga, menyiapkan materi dan bahan. Yang keempat, menerapkan budaya positif. Dan yang keempat, penerapan budaya positif dan membuat keyakinan kelas. Yang kelima, melakukan restitusi. Yang keenam, melaksanakan aksi berbagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan guru. Berikutnya adalah refleksi dan yang terakhir adalah rencana perbaikan atau tindak lanjut. P yang keempat adalah penerapan atau tindak lanjut. Kedepannya saya sangat berharap nilai-nilai kebajikan universal dapat tumbuh pada murid-murid kita dan dapat menjadi motivasi intrinsik sehingga budaya positif dapat terwujud di kelas dan di sekolah kita secara luas. Rencana tindak lanjut atau perbaikan yang ingin saya lakukan yaitu rencana yang akan dilakukan ke depan adalah terus berinovasi, merefleksi diri dan selalu berusaha untuk terus bergerak dan melakukan perubahan mulai dari diri dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Memposisikan diri sebagai manajer saat ada pelanggaran siswa dan menumbuhkan motivasi intrinsik serta menciptakan budaya positif di sekolah dan terus membangun kolaborasi semua warga sekolah demi terwujudnya budaya positif dan profil pelajar Pancasila pada murid. Saya akan selalu berusaha menjadi pemimpin pembelajaran yang memerdekakan dan berpihak pada murid. Demikian nasi berbagi pemahaman dan pengalaman dari saya. Kalau ada tanggapan, pertanyaan atau yang lainnya, monggo. Jadi monggo Bu Fitri. Jika kita melihat kondisi kenyataan yang kita alami sehari-hari di sekolah, selama ini anak yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan itu ya anak-anak itu saja. Terus untuk memberikan efek jelas, kita cenderung selalu memberikan hukuman. Pertanyaan saya, bagaimana hal itu ditinjau dari teori posisi kontrol? Ya, terima kasih pertanyaannya. Selama ini yang saya alami dan sebenarnya banyak juga dijalani oleh rekan-rekan guru yang lain, itu kalau ada anak yang melakukan pelanggaran itu selalu dihukum langsung. Bahkan ada istilahnya guru itu sedikit rasa dalam tanda kutip dendam, maksudnya itu anaknya itu kemudian hari melakukan pelanggaran lagi anaknya juga itu. Nah itu sebenarnya kurang tepat karena itu hukuman itu tidak memberikan efek jangka panjang yang positif. Posisi yang tepat tetaplah menggunakan posisi manajer seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa di posisi manajer itu kita tidak menghukum, kita tidak membuat anak merasa bersalah, dan kita hanya menginspirasi anak agar anak itu dapat berpikir kritis untuk menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri. Demikian. Terima kasih. Demikian aksi berbagi pemahaman dan pengalaman dari saya. Terima kasih. Salam guru hebat, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi, guru agama Islam SDN Kandat 1 Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Hari ini saya akan memberikan umpan balik dari kegiatan
yang dilakukan teman saya, yaitu Bapak Eko Surono Kandi, dalam aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Eko Surono Kandi karena telah melakukan diseminasi berbagi pemahaman terhadap kami, teman sejawat di sekolah. Dengan kegiatan tersebut telah membuka pikiran kami bahwa budaya positif perlu dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan juga mengasah siswa untuk berpikir kritis terhadap kebutuhan mereka sendiri. Dengan budaya positif dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan juga mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Demikian umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. 1. Peristiwa. Dalam rangka menyelesaikan modul 1.4 budaya positif, dilakukan rangkaian aksi nyata yang terdiri dari implementasi penerapan budaya positif di kelas dan penyebaran pemahaman dan pengalaman atau diseminasi terhadap rekan guru di sekolah. 2. Perasaan. Saya sangat senang sekali dapat berbagi ilmu dengan rekan-rekan guru di sekolah, sehingga semua guru dapat menerapkan secara bersama-sama tentang disiplin positif ini di sekolah, sehingga tercipta budaya positif di sekolah. 3. Pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. A. Kegiatan diawali dengan berkonsultasi dan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah. B. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru. C. Menyiapkan materi dan bahan. D. Penerapan budaya positif dan membuat keyakinan kelas. E. Melakukan restitusi. F. Melaksanakan aksi berbagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan guru. G. Refleksi. H. Rencana perbaikan dan tindak lanjut. 4. Penerapan. Kedepannya, saya sangat berharap nilai-nilai kebajikan universal dapat tumbuh pada murid-murid dan dapat menjadi motivasi intrinsik sehingga budaya positif dapat terwujud di kelas dan di sekolah saya secara luas. Rencana perbaikan. Rencana yang akan dilakukan ke depan adalah terus berinovasi, merefleksi diri, dan selalu berusaha untuk terus bergerak dan melakukan perubahan mulai dari diri, dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Memposisikan diri sebagai manajer saat ada pelanggaran siswa, dan menumbuhkan motivasi intrinsik, serta menciptakan budaya positif di sekolah, dan terus membangun kolaborasi semua warga sekolah demi terwujudnya budaya positif dan profil pelajar Pancasila pada murid. Saya akan selalu berusaha menjadi pemimpin pembelajaran yang memerdekakan dan berpihak pada murid. Demikian aksi nyata dari saya. Terima kasih. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.